Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok Cyber K4 dari kelas IF 1101 izin mempresentasikan tugas 2 terkait forensik digital. Di sini ada anggota kami sendiri, yaitu ada Wahyu Hidayat, ada Abdi Alam Syadursia, ada Syahrul Ramadhani, dan saya sendiri Anak Syablah Batu Zahra. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk soal pertama, periksa apakah semua artefak yang Anda unduh tidak mengalami perubahan atau masih sama kondisi dengan saat file image itu dibuat dari flash disk milik John. Nah, untuk jawabannya itu yang A itu chat long text. Yang pertama itu buka folder lokasi file chat long text berada menggunakan Windows Terminal. Terus yang kedua masukkan cmd get file hash. Terus chat long text algoritma SHA256. Didapatkan informasi nilai hash ada SHA256 chat long text adalah yang seperti tertera di layar. Terus selanjutnya nilai tersebut menunjukkan hasil identik dengan nilai hash yang tertera pada dokumen chat long hash text. Hal ini memvalidasi autentitas artefak chat long text dan membuktikan bahwa data tersebut tetap integrasinya tanpa mengalami perubahan. Untuk yang B, John Flash Disk 001 itu membuat project baru menggunakan instrumen atau dengan mengarahkan direktori utama ke lokasi penyimpanan file image John Flash Disk 001 dan John Flash Disk 002. Ini untuk gambar aplikasinya. Terus yang pertama itu pada kasus yang telah diinputkan file disk image John Flash Disk 001 sebagai data source. Nah, di sini jadi kita membuat kayak cache baru gitu. Ini untuk nama cache namanya itu tugas 2. Terus habis itu di situ kalian bisa next terus dan klik John Flash Disk 001_01 host pada data source dan informasi hash file image akan ditampilkan pada tab file metadata di bagian panel bawah. Nah, di sini nanti akan muncul nilai SHA1 dan MD5 John Flash Disk 001. Ini untuk nilai MD5 dan SHA1-nya. Terus nilai ini sama identik dengan hash yang tercatat pada John Flash Disk 001 text sehingga membuktikan artefak image John Flash Disk asli dan tidak mengalami perubahan. Ini untuk file teksnya yang ada di drive. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan ya. Untuk soal nomor 2 yaitu dari artefak yang tersedia, identifikasi peristiwa penting apa saja yang terkait kasus dan apa barang bukti yang diperlukan untuk mendukung pembuktian terjadinya masing-masing peristiwa itu. Jelaskan cara Anda mendapatkan informasi tersebut. Oke, yang pertama pada tanggal 1 Desember 2024 jam 8 hingga jam 8.58 penawaran aksi pencurian dokumen pada John oleh pihak luar dengan nama samaran bos sebelah. Nah, pada chatlog.txt-nya berdasarkan analisis terhadap artefak chatlogs.txt ditemukan rekaman percakapan pada pukul 8.12 yang berisi penawaran dari pihak bos sebelah kepada John untuk melakukan tindakan pencurian dokumen rahasia. Nah, penawaran tersebut disertai dengan imbalan finansial sebesar 500 juta rupiah. Nah, pada tanggal 1 Desember 2024, tepatnya pada 14.06 hingga 14.15, pemberian uang muka pada John oleh bos sebelah. Nah, di sini chatlog.txt dan transfer 01-.jpg rekaman percakapan pada berkas chatlogs.txt mengindikasikan bahwa bos sebelah telah mengirimkan dana jaminan atau down payment sebesar 100 juta rupiah kepada John melalui rekening pihak ketiga atau anggota timnya. Nah, temuan ini divalidasi oleh bukti screen capture transaksi perbankan yang ditemukan di dalam citra digital atau disk image unit penyimpanan milik John. Nah, pada tanggal 3 Desember 2024, tepatnya pada pukul 10.05, pemberian bantuan tim IT oleh bos sebelah untuk membantu John mengakses server. Nah, isi dari chatlogs.txt, dalam dokumen chatlog.txt tercatat bahwa John menyampaikan keluhan mengenai hambatan teknis saat mencoba mengakses server. Menanggapi kendala tersebut, pihak bos sebelah memfasilitasi bantuan dengan mengerahkan tim teknis atau IT guna membantu John dalam memperoleh akses ke server sasaran. Pada tanggal 6 Desember 2024, tepatnya pada pukul 20.05, John mendapatkan dokumen desain produk milik PT Maju Canggih Berdaya. Pada desain XYZ123.pdf, berdasarkan rekaman metadata pada citra digital atau disk image flash disk milik John, diketahui bahwa berkas desain XYZ123.pdf tersimpan pada pukul 20.05. Temuan ini mengonfirmasi bahwa subjek telah berhasil mengekstraksi dan mengamankan dokumen desain konfidensial perusahaan ke dalam media penyimpanan eksternal, yang sekaligus menjadi bukti substansial atas terjadinya insiden kebocoran data. Oke, lanjut.
Nah, pada tanggal 6 Desember 2024, tepatnya pada pukul 21.00, John menyerahkan akses dokumen dan menagih uang pelunasan untuk password akses ke dokumen. Nah, pada chatlogs.txt dan url.dokumen, melalui dokumen chatlogs.txt teridentifikasi bahwa John mengirimkan tautan Google Drive kepada pihak bos sebelah, sembari mengajukan tuntutan pelunasan pembayaran sebelum memberikan kata saat diakses. Temuan ini didukung oleh keberadaan artefak enkripsi url.dokumen pada media penyimpanan John, yang setelah dianalisis berisi tautan menuju direktori penyimpanan dan konfidensial perusahaan. Nah, selanjutnya itu nomor 3. Dari artefak yang tersedia, identifikasi apakah semua barang bukti yang diperlukan bisa didapat. Jelaskan cara Anda mendapatkan informasi tersebut. Nah, seluruh bukti substansial yang diperlukan untuk memvalidasi tindak pidana pencurian data telah berhasil diidentifikasi. Melalui analisis artefak digital yang tersedia, unsur-unsur krusial seperti motif kejahatan, modus operandi, bukti fisik digital, serta kronologi peristiwa dapat dibuktikan secara komprehensif. Bukti komunikasi chatlogs.txt berisi transkrip perencanaan, negosiasi, dan kolaborasi pada kasus pencurian. Nah, yang pertama itu bukti transfer. Transfer 01.des.jpg dan transfer 06.des.jpg mengonfirmasi motif ekonomi dengan total nilai 500 juta rupiah. Bukti modus operandi yaitu pada url.dokumen, dokumen yang berisi link Google Drive yang digunakan sebagai alat pengiriman dokumen. Nah, barang bukti pencuriannya yaitu pada desain xjs23_enc.pdf, file dokumen rahasia yang berhasil di-recover dan dideskripsi dari flash disk John. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan dan dilanjutkan oleh rekan saya. Persilakan. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya menjelaskan nomor 4, yaitu mengenai jelaskan langkah-langkah yang Anda lakukan untuk bisa mendapatkan, mengakses, dan menganalisis semua barang bukti secara lengkap. Yang pertama, tahapan forensik itu mendapatkan dan memasukkan bukti. Nah, langkah pertama ini memasukkan neocase pada autopsi dengan masukkan file citra disk yang bernama John Flash Disk 001. Melalui menu ada data source dengan tipe disk image. Yang kedua, menambahkan file bukti kedua berupa chatlog txt menggunakan opsi logical files untuk melengkapi analisis komunikasi pelaku. Nah, selanjutnya ada tahapan konfigurasi analisis atau ingest. Yang pertama itu mengaktifkan berbagai modul analisis atau ingest modules seperti recent activity, terus ada file type identification dan keyword search untuk mengotomatisasi pencarian artefak. Yang kedua, mengkonfigurasi keyword search dengan daftar kata kunci spesifik seperti research, maju canggih berdaya, rahasia, dan Jones melalui global setting untuk menemukan dokumen yang relevan dengan kasus kebocoran data. Terus selanjutnya ada akses dan pemulihan data. Yang pertama, untuk langkah ini mengakses folder file views atau delete files yang terdiri dari tipe yang file system terdiri dari 14 data dan keseluruhan itu 22 file data. Nah, terus menemukan daftar file dengan status delete ditandai dengan icon X yang berwarna merah yang mencakup dokumen PDF, terus ada gambar, transfer, dan file yang berupa teks. Terus ada langkah analisis konten bukti. Nah, yang pertama membaca isi file chatlog.txt pada tab teks untuk memahami kronologi, motif, dan pihak luar yang terlibat. Ini berupa chat dari bukti percakapan. Terus memeriksa hasil pencarian pada bagian analysis result. Terus keyword hits untuk memastikan keberadaan dokumen rahasia perusahaan yang menjadi target pencurian. Ini berupa file-file dokumen rahasianya. Nah, selanjutnya nomor 5 itu buat rekonstruksi kejadian berikut. Tampilan berupa screen capture barang bukti terkait. Yang pertama, perencanaan dan motif. Nah, di percakapan John terlilit hutang dan berkomunikasi dengan bos sebelah melalui chat. Ia dijanjikan imbalan sekitar 500 juta rupiah untuk membocorkan desain produk perusahaan. Ini adalah bukti dari percakapan dan ini adalah bukti 500 juta sebagai imbalan. Terus ada pengambilan data. John menyalin dokumen riset rahasia yang bernama desain XYZ123 PDF ke flash disknya dan melakukan enkripsi agar tidak terdeteksi sistem. Ini berupa file rahasia dari perusahaan. Dan juga ada transaksi atau kebocoran. Pada 6 Desember 2024, pukul 21, John mengirimkan link akses data kepada pihak luar. Bukti transfer uang muka ditemukan dalam flash disk. Ini adalah link URL-nya. Terus ada bukti transfer.
Dan yang terakhir yaitu penghilangan jejak. Saat digerebek, John segera menghapus semua file terkait di flash disk. Namun file-file tersebut berhasil dipulihkan oleh tim forensik. Nah, ini adalah bukti dari file-file yang sudah dihapus. Untuk nomor 6 akan dibahas oleh Anasya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini setelah semua tahapan dan bukti-bukti sudah diambil dan juga sudah diperkuat, di sini izinkan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa isi dokumen rahasia yang bocor keluar dari perusahaan? Dokumen yang bocor merupakan aset kekayaan intelektual perusahaan berupa dokumen desain produk konfidensial milik PT Maju Canggih Berdaya. Secara teknis, file asli yang ditemukan dalam barang bukti digital bernama desain xyz123.pdf. Isi dokumen tersebut diklasifikasikan sebagai dokumen riset rahasia yang berisi rancangan produk baru yang sedang dikembangkan oleh perusahaan. Sebelum dibocorkan, John sempat melakukan upaya penyembunyian dengan menyalin file tersebut ke flash disk dan mengubahnya menjadi format terinskripsi dengan nama desain xyz123_inc.pdf agar tidak mudah dideteksi oleh sistem keamanan perusahaan. Kapan dokumen rahasia itu bocor atau kapan, when, peristiwa kebocoran data ini terjadi secara bertahap pada tanggal 6 Desember 2024. John tercatat berhasil mendapatkan dokumen desain produk tersebut dan menyimpannya ke dalam flash disk pada pukul 20.05 WIB. Kebocoran data ke pihak luar terjadi tidak lama setelahnya, yaitu pada pukul 21.00 WIB di tanggal yang sama. Pada waktu tersebut, John menyerahkan akses dokumen kepada pihak luar setelah memastikan file berhasil diamankan dan siap untuk ditransmisikan. Bagaimana caranya dokumen rahasia itu bisa bocor keluar atau how? Proses kebocoran dimulai dengan John yang mendapatkan bantuan teknis dari tim IT milik bos sebelah untuk bisa membobol atau mengakses server perusahaan yang membuat data rahasia tersebut. Setelah berhasil mengakses server, John menyalin file desain xyz123.pdf ke dalam flash disk pribadinya dan melakukan inskripsi file untuk menghindari deteksi. Alih-alih mengirimkan file secara langsung, mungkin beresiko besar, John menggunakan metode drop melalui layanan penyimpanan awan atau cloud storage. Ia menggunakan mengunggah dokumen tersebut ke Google Drive, kemudian menyalin link aksesnya ke dalam sebuah file dokumen bernama url.docx. File dokumen berisi link inilah yang kemudian diserahkan kepada pihak luar sebagai kunci untuk mengambil data curian tersebut. Di mana tempat dokumen rahasia itu dapat diakses oleh orang luar atau where? Dokumen rahasia tersebut ditempatkan di penyimpanan awan atau cloud storage Google Drive. Pihak luar tidak perlu mengakses perangkat fisik John secara langsung untuk mendapatkan datanya, melainkan cukup melalui internet. Akses menuju lokasi penyimpanan ini terdapat di dalam sebuah file artefak digital bernama url.docx yang ditemukan di dalam flash disk John. File tersebut secara spesifik berisi tautan langsung menuju direktori penyimpanan desain produk konfidensial perusahaan yang telah diunggah oleh John sebelumnya. Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu ada siapa nama orang luar yang menginginkan dokumen rahasia tersebut, atau siapa sih dalang dibalik semuanya. Dalang utama atau pihak luar yang menginginkan dokumen tersebut menggunakan nama samaran bos sebelah. Identitas ini muncul secara konsisten di transkrip percakapan di chatlogs.txt sebagai orang yang melakukan penawaran, negosiasi, dan memberikan instruksi pada John. Selain bos sebelah, terdapat nama lain yang muncul dalam jejak transaksi perbankan yang terkait dengan sindikat ini. Bukti transfer menunjukkan nama pengirim Mukibi untuk pembayaran uang muka pada tanggal 1 Desember 2024 dan Yukio untuk pembayaran pelunasan pada tanggal 6 Desember 2024. Namun, komunikasi instruksi pencurian tetap berpusat pada tokoh bos sebelah ini. Nah, apa sih motif terjadinya kebocoran dokumen ini dan alasannya? Motif utama di balik kebocoran dokumen ini adalah murni masalah ekonomi atau finansial. Berdasarkan analisis komunikasi diketahui bahwa John sedang terlilit hutang. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak luar untuk mempekerjakan sebagai orang dalam. John tergiur dengan imbalan besar yang ditawarkan oleh bos sebelah, yaitu total sebesar 500 juta rupiah sebagai kompensasi atas keberhasilannya mencuri desain produk tersebut. Hal ini diperkuat dengan bukti penerimaan uang muka sebesar 100 juta di awal dan pelunasan setelah pekerjaan selesai, yang mengonfirmasi bahwa insiden ini didorong oleh desakan kebutuhan uang atau finansial. Mungkin sekian dari kelompok kami terkait tugas forensik ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.